peranan asam basa di berbagai bidang. Jadi asam basa ini peranannya banyak ya. Misalkan di bidang kedokteran itu ada, terus bidang ekologi, arkeologi, lingkungan, aslinya juga bahan pangan juga ada di makanan. Yang pertama kita bahas dulu di bidang kedokteran. Di bidang kedokteran yang pertama itu ada obat mah. Jadi gini prinsipnya ya. Setiap hari lambung kita itu memproduksi 1 liter cairan lambung yang mengandung asam klorida atau biasanya orang awam itu menyebutnya asam lambung. Asam lambung ini membantu proses pencernaan makanan dan mengaktifkan beberapa enzim pencernaan ya. Kemudian di dalam lambung itu terjadi proses pencernaan yang selanjutnya nanti diteruskan ke usus halus. Tapi gini, meskipun bermanfaat, tapi kalau misalkan berlebihan itu juga akan mengakibatkan peradangan lambung atau biasanya itu disebut dengan mah, sakit mah gitu. Sering ya ini, kalau misalkan telat makan, lah itu biasanya sakit mah tuh. Peradangannya itu gimana sih? Gini, peradangannya itu kalau misalkan HCl-nya atau asam lambungnya itu tinggi kadarnya, nanti dia akan merusak dinding lambung karena sifatnya itu korosif, mengikis. Pemicunya itu makan minuman yang bersifat asam, sangat asam gitu, sangat pedas. Kemudian bumbu-bumbu yang merangsang seperti jahe sama merica. Atau penyebab lainnya adalah infeksi dari bakteri Helicobacter pylori. Nah, peradangan ini bisa diatasi menggunakan, ini kan tadi asam ya. Kalau asam, kalau mau menetralkan berarti menggunakan, ya benar, basa. Menggunakan basa, biasanya kita sebut obat mah sih. Basanya itu yang mengandung MgOH atau ALOH, MgOH 2 kali atau ALOH 2 kali. Magnesium hidroksida atau aluminium hidroksida. Jadi reaksinya itu seperti ini. 2HCl plus MgOH 2 jadi MgCl2 plus 2H2O. Ini kan asam. HCl itu asam. Dinetralkan dengan basa. Asam dinetralkan dengan basa. Gitu. Terus contoh yang kedua. Masih di bidang kedokteran. Obat sengatan lebah atau tawon. Ya, sebelumnya lebah sama tawon itu berbeda ya. Perbedaannya terletak pada pinggangnya. Kalau lebah itu memiliki pinggang yang kecil tapi agak bulat. Tapi kalau tawon memiliki pinggang yang panjang dan juga langsing. Ya, kenapa kita bahas perbedaannya dulu? Karena senyawa yang dihasilkan dari sengatan lebah itu berbeda. Sehingga untuk pengobatan atau penetralannya juga berbeda. Yang pertama, sengatan lebah. Sengatan lebah itu mengandung senyawa asam. Oleh peneliti sudah diteliti ya. Ternyata sengatan lebah itu mengandung senyawa asam. Asamnya itu apa sih? Ini. Asamnya itu ada asam amino, asam format, asam klorida, dan juga asam fosfat. Karena ini asam, berarti bisa dinetralkan dengan larutan yang bersifat basa. Karena asam berarti nanti bisa dilarutkan dengan basa. Misalkan sabun. Sabun itu bisa ya, basa. Sabun itu kan contoh dari basa. Atau soda kue itu juga bisa. Soda kue itu NaHCO3. Kalau sengatan dari tawon itu sifatnya basa. Kalau basa berarti bisa dinetralkannya dengan asam. Asamnya itu bisa kalian netralkan atau oleskan gitu pada senyawa yang luka menggunakan cuka bisa. Asam cuka ya. Asam cuka itu rumus kimianya CH3COOH, asam asetat. Kemudian selanjutnya peranan dalam bidang ekologi dan arkeologi. Ekologi itu artinya lingkungan, berarti perannya dalam bidang lingkungan ya. Ini lebih ke air hujan.
Jadi air hujan itu sifatnya asam. Kenapa sih dia sifatnya asam? Ya, air hujan itu mengandung senyawa asam karbonat. Asam karbonat itu timbul karena di udara itu kan ada gas karbon dioksida kan, bereaksi dengan air hujan jadinya H2CO3 yang disebut dengan asam karbonat. Asam karbonat ini bermanfaat untuk tanah ya. Bermanfaat untuk tanah. Kenapa sih kok bisa bermanfaat untuk tanah? Ya, dia dapat membantu melarutkan mineral-mineral yang ada di permukaan bumi yang dibutuhkan oleh tumbuhan gitu. Melarutkan mineral di bumi untuk kebutuhan tanaman. Itu manfaatnya. Tapi kalau misalkan air hujan itu kadar asamnya sangat tinggi, tentunya merugikan lah ya. Hujan asam itu kalau kadar asamnya sangat tinggi nantinya juga merugikan. Jadinya ya hujan asam atau umumnya itu disebutnya acid rain. Asam yang berlebihan ini biasanya timbul karena adanya oksida belerang atau oksida nitrogen. Oksida belerang itu SO2 atau SO3. Kalau oksida nitrogen itu bisa dari NO gitu. Sumbernya itu bermacam-macam ya. Ada zat-zat pencemar misalkan dari asap pabrik, kendaraan bermotor, pembangkit listrik, tambang besi, tanur-tanur industri atau penyulingan minyak itu bisa menghasilkan zat-zat pencemar ini. Kalau kadarnya sudah banyak, nanti NO2, SO2, SO3-nya banyak sehingga nanti munculnya hujan asam gitu. Mekanismenya gini. Misalkan gas SO2 itu bereaksi dengan ini ya. OH bereaksi dengan radikal hidroksil melalui reaksi fotokatalitik. Melalui reaksi fotokatalitik itu gini, SO2 bereaksi dengan radikal hidroksil nanti jadinya HSO3. HSO3 ini nanti bereaksi lagi dengan oksigen di udara. Jadinya radikal hidroperoksil plus SO3. SO3 nanti bercampur dengan air hujan jadinya H2SO4 deh gitu. Terus kalau di udara adanya gas NO, maka akan bereaksi dengan radikal hidroperoksil juga. Radikal hidroperoksil ini adanya di udara. Nanti menghasilkan NO2 plus radikal hidroksil. Kalau pas di siang hari, radikal hidroksil itu bereaksi NO2 itu sama radikal hidroksil nanti membentuk HNO3. Kalau malam hari dia bereaksinya dengan ozon, dengan O3. Menghasilkan NO3 plus O2, kemudian nanti bereaksi lagi sehingga membentuk HNO3. Nah ini tadi, hasil akhirnya kan ada HNO3, ada H2SO4, kemudian ada lagi HSO3, asam sulfit, H2SO3 ya ini ya. Asam sulfit, ya. Ketiganya ini merupakan zat-zat yang menyebabkan hujan asam atau acid rain gitu. Hujan asam ini apabila masuk dalam perairan akan meningkatkan keasaman air sehingga berbahaya bagi organisme air terutama ikan. Nah ini bahayanya berarti nanti ikannya bisa sampai mati. Kalau misalkan bayangkan ternyata asamnya tuh sangat tinggi, terus terjadi hujan asam di lautan lepas, di samudra, di pantai, lah itu kan ikannya nanti banyak yang mati. Kalau misalkan efeknya di tanaman, di tumbuhan, nah itu nanti daunnya rontok, terus endingnya tanamannya, pohonnya mati juga. Kalau di ini benda-benda yang terbuat dari logam, itu nanti mempercepat korosi atau perkaratan.
kalau di gedung-gedung gitu nanti rusak, atau patung-patung itu juga nanti akhirnya terkikis terus rapuh, terus jadinya hancur gitu. Terus yang terakhir ini pada pencemaran air, aplikasi asam basa dalam pencemaran air. Air normalnya di lingkungan itu 6,5 sampai 8,5 pH-nya. Tapi kalau misalkan lebih dari itu atau kurang dari itu, berarti itu airnya bisa dikatakan tercemar ya. Cara ngukurnya gimana? Cara ngukurnya pH-nya itu sudah sesuai dengan aturan ini atau belum. Ya, diukurnya menggunakan, bisa pakai kertas lakmus, bisa pakai indikator universal. Ya, dan yang paling valid adalah menggunakan pH meter gitu.